Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan saya Siti Nurhasana, rekan saya Liza Gadis Adelia Witania Putri, Wiwit Anadwi Iskandari, Aulia Nur Sabrina, dan Muhammad Rizky Ardiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan terkait assembling. Melingkupi pembahasannya adalah pengertian, fungsi, prosedur assembling manual, proses assembling manual, prosedur assembling elektronik, dan proses assembling elektronik. Yang pertama adalah pengertian dari assembling adalah proses penyusunan komponen-komponen menjadi suatu produk yang utuh dalam konteks manual dan elektronik. Assembling merujuk pada penggabungan komponen-komponen untuk membentuk suatu produk. Yang kedua adalah fungsi dari assembling untuk menciptakan produk yang lengkap dan berfungsi sesuai dengan spesifikasinya. Assembling memastikan bahwa setiap komponen diposisikan dengan benar dan terhubung secara efektif. Langkah-langkah umum dalam menyusun manual rekam medis adalah yang pertama, mengidentifikasi tujuan manual rekam medis. Tentukan tujuan dari manual rekam medis Anda, apakah itu untuk memastikan standar perawatan yang tinggi, keamanan pasien, atau kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua, tim pengembangan manual. Bentuk tim pengembangan yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan seperti dokter, perawat, administrator, dan petugas keamanan informasi. Yang ketiga adalah pemahaman hukum dan regulasi. Pastikan tim memahami semua hukum dan regulasi terkait pengolahan rekam medis, termasuk kebijakan privasi dan keamanan data. Yang keempat adalah mengidentifikasi isi manual. Tentukan konten yang akan dimasukkan dalam manual rekam medis, termasuk prosedur pengumpulan, dokumentasi, penyimpanan, dan penghapus data. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah rincian proses assembling. Jelaskan langkah-langkah secara rinci tentang bagaimana rekam medis dikumpulkan, dikompilasi, dan disusun, termasuk prosedur untuk memastikan data yang akurat dan lengkap. Langkah yang keenam adalah format dan struktur manual. Tentukan format dan struktur manual rekam medis seperti penggunaan bab, subbab, dan daftar isi untuk memudahkan navigasi. Yang ketujuh adalah policy dan prosedur. Terapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk setiap tahap rekam medis, seperti penerimaan pasien, pencatatan medis, pengaturan ulang data, dan kebijakan keamanan. Yang kedelapan adalah pelatihan staf. Siapkan program pelatihan untuk staf yang akan menggunakan manual rekam medis. Pastikan bahwa mereka memahami kebijakan dan prosedur dengan baik. Yang kesembilan adalah pemeliharaan dan pembaruan. Terapkan proses pemeliharaan dan pembaruan manual secara berkala sesuai dengan perubahan teknologi, regulasi, atau kebijakan internal. Yang kesepuluh, evaluasi dan audit. Tetapkan prosedur untuk evaluasi dan audit reguler terhadap penggunaan manual rekam medis untuk memastikan kepatuhan dan kebijakan berkelanjutan. Yang ke-11 adalah distribusi dan akses. Tentukan cara distribusi manual kepada staf dan pastikan hanya mereka yang berhak memiliki akses sesuai dengan kebijakan keamanan. Yang ke-12 adalah dokumentasi dan pelaporan. Tetapkan prosedur dokumentasi dan pelaporan yang memastikan bahwa setiap penggunaan manual terekam dan dilaporkan sesuai kebutuhan. Review dan koreksi. Tentukan cara melakukan review berkala terhadap manual rekam medis dan prosedur koreksi jika ditemukan ketidaksesuaian atau perubahan yang diperlukan. Pada pembahasan selanjutnya adalah proses assembling manual rekam medis. Yang pertama adalah pengumpulan informasi. Tentukan tujuan dari manual rekam medis tersebut, apakah itu untuk memastikan standar perawatan yang tinggi, keamanan pasien, atau kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua adalah pencatatan data. Gunakan format standar untuk mencatat informasi medis, termasuk identifikasi pasien, rawat penyakit, diagnosa, dan rencana keperawatan. Pastikan pencatatan medis sesuai dengan kebijakan privasi dan keamanan data. Yang ketiga adalah pengindeksian. Tentukan metode pengindeksian yang memudahkan pencarian dan pengaksesan informasi medis. Aturan informasi dalam urutan kronologis atau berdasarkan kategori tertentu. Yang keempat adalah verifikasi dan validasi. Lakukan verifikasi data untuk memastikan keakuratan informasi medis. Verifikasi apakah setiap catatan memiliki tanda tangan atau otorisasi yang sesuai.
adalah penyusunan dokumen. Susun informasi medis sesuai dengan struktur yang telah ditentukan, seperti pembagian berdasarkan jenis layanan, tanggal, atau jenis dokumen. Gunakan bahasa yang jelas dan konsisten untuk memudahkan pemahaman. Yang keenam adalah pengorganisasian. Tentukan cara pengorganisasian manual termasuk penggunaan indeks, tabel konten, atau sistem pencarian. Pastikan bahwa setiap bagian memiliki label atau penanda yang jelas. Yang ketujuh adalah penyimpanan. Tetapkan kebijakan penyimpanan yang aman dan sesuai dengan regulasi. Pastikan bahwa rekam medis disimpan dalam lingkungan yang terlindungi dari resiko kerusakan atau akses yang tidak sah. Yang kedelapan adalah penjamin kualitas. Implementasikan proses penjaminan kualitas untuk memastikan bahwa setiap bagian manual rekam medis memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang kesembilan adalah pelabelan dan identifikasi. Pastikan setiap bagian manual rekam medis dilabel dengan jelas termasuk tanggal revisi, nomor revisi, dan informasi identifikasi lainnya. Gunakan sistem identifikasi untuk setiap dokumen. Yang ke-10 adalah pelatihan dan sosialisasi. Berikan pelatihan kepada staf yang akan menggunakan manual rekam medis. Sosialisasikan perubahan atau peningkatan dalam manual kepada staf terkait. Yang ke-11 adalah pemeliharaan dan pembaruan. Tetapkan jadwal pemeliharaan dan pembaruan manual untuk mencerminkan perubahan dalam kebijakan, regulasi, atau praktik medis. Yang ke-12 adalah uji coba dan evaluasi. Lakukan uji coba untuk memastikan keefektifan manual rekam medis, evaluasi respon dan masukan dari pengguna untuk perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya adalah proses assembling elektronik rekam medis. Yang pertama adalah identifikasi dan persiapan sumber daya. Identifikasi semua sumber data yang akan dimasukkan ke dalam rekam medis elektronik, seperti hasil tes laboratorium, catatan medis, dan informasi demografis pasien. Standarisasi format data. Pastikan bahwa semua data yang akan dimasukkan ke dalam rekam medis mengikuti standar format yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga adalah implementasi sistem rekam medis elektronik. Implementasikan sistem rekam medis elektronik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat adalah pengembangan struktur rekam medis. Data akan diorganisir, kategori informasi apa yang akan dimasukkan, dan bagaimana hubungan antara data akan dijaga. Selanjutnya, yang kelima adalah pengembangan formulir elektronik. Formulir elektronik atau template untuk mencatat informasi klinis yang berbeda seperti riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, dan catatan perawatan. Pastikan formula ini memenuhi kebutuhan klinis dan administratif. Yang keenam adalah pengaturan hak akses. Tetapkan hak akses untuk setiap jenis pengguna, dokter, perawat, administrator, dan lain-lain. Untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses dan mengubah data rekam medis. Yang ketujuh adalah pelatihan pengguna. Pelatihan untuk pengguna tentang cara menggunakan sistem rekam medis elektronik, mengisi formulir elektronik, dan mengelola data dengan benar. Yang kedelapan adalah uji coba dan pemvalidan. Uji coba sistem untuk memastikan bahwa data dapat dimasukkan, diakses, dan dicari dengan efisien. Materi yang selanjutnya adalah proses assembling elektronik rekam medis. Yang pertama adalah penentuan kebutuhan pengguna. Identifikasi dan dokumentasikan kebutuhan pengguna baik dari strategi, fungsionalitas maupun keamanan untuk memastikan bahwa IRM dapat memenuhi ekspektasi dan standar yang berlaku. Yang kedua adalah analisis sistem. Lakukan analisis sistem secara menyeluruh untuk memahami integrasi dengan sistem lain yang mungkin ada di rumah sakit atau lembaga kesehatan. Yang ketiga adalah pemilihan sistem IRM. Pemilihan sistem IRM yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga kesehatan. Pastikan sistem tersebut dapat mengakomodasikan kebijakan keamanan dan privasi data. Yang keempat adalah instalasi perangkat keras dan lunak. Lakukan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan IRM. Pastikan perangkat keras dan perangkat lunak terkini dan sesuai dengan spesifikasi sistem. Berikut adalah ilustrasi assembling manual. Baik, selanjutnya adalah ilustrasi assembling elektronik. Kesimpulannya adalah assembling manual dan elektronik dalam rekam medis memiliki peran penting dalam menyediakan informasi kesehatan pasien.
Penggunaan manual melibatkan pencatatan secara fisik, sedangkan elektronik melibatkan penggunaan sistem informasi komputer. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Manual dapat menjadi pilihan jika infrastruktur teknologi terbatas, sementara rekam medis elektronik dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan integrasi data. Demikian dari kelompok kami, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.